Barusan hari ini, sore ini, saya bertemu dengan PJ Wali Kota Cirebon, Pak Agus Mulyadi. Banyak berdiskusi mengenai Kota Cirebon, mengenai kondisivitas Kota Cirebon, baik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pilkada serentak nanti bulan November. Kemudian ada beberapa hal yang lain, termasuk saya juga berinisiatif menyampaikan mengenai kemarin ada masalah tentang di Kesultanan Kesepuan. Kami coba mengusulkan kepada PJ Wali Kota untuk sama-sama kita merumuskan bagaimana menyelesaikan konflik di Keraton Kesepuan. Kami akan coba secara maraton berinisiatif dengan pemerintah daerah, pastinya melibatkan Forkopimda, pakar hukum, pakar budaya, pakar sejarah, kemudian akan melibatkan juga Arsip Nasional, Pusat Sejarah TNI dan lain-lain lah, untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Keraton Kesepuan. Memang secara de facto dan de jure Pangeran Raja Lukman Julkaidin adalah Sultan Sepuh ke-15 di Keraton Kesepuan Cirebon, yang merupakan putra dari Pangeran Raja Arif Hasanuddin, Sultan Sepuh ke-14 dan cucu Sultan ke-13 pastinya. Nah, namun ada beberapa pihak yang mengklaim merasa berhak untuk menduduki atau menjadi Sultan Kesepuan Cirebon. Nah, solusi yang terbaik kami usulkan bahwa nanti akan dilakukan investigasi, penyelusuran, pengumpulan data mengenai masing-masing orang yang merasa punya hak di Keraton Kesepuan. Pastinya pemerintah daerah dan Forkopimda maupun para ahli sejarah, pakar sejarah, budaya dan lain-lain juga akan melibatkan keluarga besar Kesultanan Cirebon, khususnya Kesultanan Kesepuan yang berkaitan dengan Kesultanan Kesepuan, untuk ikut di urun rembuk. Karena kami juga tidak mengesampingkan ada tradisi budaya yang turun temurun, pepakem yang turun temurun, juga tidak menyampingkan masalah hukum-hukum negara. Sekarang kan liar nih, sangat liar. Pastinya ada orang yang tidak berkenan atau ada yang dirugikan, misalnya dengan tuduhan-tuduhan yang ada di medsos, anaknya senok lah, turunnya senok lah. Kan harus data yang kuat, dan pastinya masing-masing punya data dong. Nah, tinggal diadu data. Konsekuensinya mungkin yang merasa dirugikan akan melakukan langkah hukum untuk membawa orang-orang yang melakukan ekspos atau fitnah atau apalah misalnya. Misalnya di medsos pasti ada undang-undang IT gitu kan. Kami menyarankan untuk menempuh jalur hukum. Kita ini negara hukum, bisa pakai anarkis, ya bisa pakai gaya-gayaan kelompok-kelompok serang menyerang, itu kan juga akan fatal sendiri nantinya. Jadi kita semua harus bersiap-siap. Silakan yang berkepentingan untuk mengumpulkan data-data yang otentik, baik ada tradisi budaya, silsilah, kemudian dasar-dasar hukum tata negara ya, negara Indonesia. Kemudian kepada teman-teman yang sudah mengekspos, saling mengekspos lah masing-masing, yang merasa dirinya Sultan A, mengejas, fitnah misalnya Sultan B, Sultan C di medsos, apalagi menyangkut terah keturunan, melibatkan juga kelompok lain. Kemudian yang lagi ribut sekarang kan urusannya turunan senok. Nah itu kan harus dibuktikan. Kalau tidak kan pasti keluarga yang dirugikan akan melapor secara hukum, dan itu langkah yang terbaik buat semua pihak. Jadi sekali lagi kehadiran saya di pemerintah Kota Cirebon hari ini, berjumpa dengan PJ Wali Kota, banyak bercerita. Salah satunya adalah sama-sama dengan beliau dan nanti mencari merumus dan solusi yang terbaik, mana yang paling besar. Kalaupun misalnya memang terbukti dan lain-lain, belum tentu yang sekarang mengaku dirinya sultan itu yang juga otomatis menjadi sultan, karena
apa yang dianut di Sultan Cirebon adalah tadi saya bertanya juga dengan beberapa keluarga besar di Kesepuan, pastinya adalah pancer laki-laki atau garis dari laki-laki itu masih jadi pegangan. Dan itu juga jadi pertimbangan nanti oleh tim yang akan pelan-pelan kami bentuk, karena tidak mudah, tidak seperti membalik tangan atau memakan cabai ya. Tapi semoga upaya-upaya kami dapat dinilai positif demi kondusivitas Cirebon. Malu kita, kota Cirebon katanya kota religi, kota wali, tapi yang pecowan, yang ributnya adalah justru yang mengaku turunan-turunan wali. Nah itulah yang menjadi prihatin kami. Saya berharap semuanya lebih baik diam, tidak perlu harus bertarung di medsos atau membuat berita-berita di medsos yang belum tentu kebenarannya, saling mengklaim saja. Itu baik berhenti diam, karena malu, masyarakat sudah jengah, masyarakat sudah tidak bersimpatik, masyarakat sudah mencaci maki. Terbukti kemarin maksudnya baik kami untuk menerima delegasinya salah satu orang yang mengklaim menjadi Sultan Cirebon, tetapi kan ada masyarakat di Cirebon atau seputar keraton yang akhirnya saya lihat membuat hal-hal yang tidak mengenakan buat saya sebagai tuan rumah. Tapi biarlah itu, biar masyarakat yang menilai. Sekali lagi semua harus bersabar dan menjaga semua emosinya dan lain-lainnya. Kita malu sekali lagi.